Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara yang paling ditunggu-tunggu di Sedapaingan, khususnya untuk masyarakat Sedapaingan dan umumnya untuk semua yang menyaksikan dalam acara Ngopi Bareng, Ngobrolin Pilkades Bareng. Bersama saya Henry dan rekan saya. Saya Destiani. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berbincang langsung bersama salah satu calon kepala desa Sedapaingan. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, kameranya sebelah sana. Nama saya Kusnadi yang beralamat dari Dusun Cipeuneuy, Desa Sedapaingan. Pengalaman kerja saya mungkin hanya di perangkat desa selama 14 tahun. 14 tahun cukup lama, cukup senior itu Pak Barti di desa. Ngomong-ngomong itu paling senior Pak di desa? Iya, insya Allah. Paling senior di desa sebagai sekretaris desa, 14 tahun itu sebagai sekretaris desa? Yang menjadi sekretaris desa hanya 9 tahun. 9 tahun. Yang pertamanya kasih pemerintahan. Oh, berarti kasih pemerintahan itu berapa lama? Berarti sisanya itu 5 tahun. Ya. Memang. Berarti untuk sampai saat ini Bapak itu paling senior di desa, terus paling tua juga enggak Pak itu di desa? Mungkin paling tua. Mungkin. Tapi insya Allah jiwa masih muda. Masih semangat ya? Masih semangat gitu. Saat ini Bapak menjabat sebagai sekretaris desa di desa Sedapaingan. Nah, motivasi Bapak Pak untuk menjadi calon kepala desa Sedapaingan itu sebenarnya apa Pak? Padahal kan di sekretaris desa juga itu memang posisi udah cukup strategis Pak. Terima kasih. Mungkin akan sedikit saya jelaskan kenapa saya sampai terketuk hati untuk menjadi kepala desa. Nah, ini yang pertama mungkin hasil dari evaluasi diri saya sendiri selama kinerja saya 14 tahun. Yang kedua berdasarkan evaluasi dari kondisi objektivitas desa gitu, melihat dari evaluasi masyarakat desa Sedapaingan dan potensi desa Sedapaingan gitu. Maka dalam kesempatan ini saya merasa terketuk untuk meningkatkan kapasitas yang dulunya perangkat desa sekarang ingin mencoba untuk menjadi kepala desa gitu. Jadi agar lebih mudah itu. Iya gitu. Ya, alhamdulillah mungkin berkat adanya pengalaman selama 14 tahun mungkin saya ini ingin memanfaatkan istilah bahasa Sunda itu sasireun sabeunyereun. Pengalaman pribados di perangkat desa gitu. Itu yang menjadi dorongan motivasi hati saya untuk terketuk sampai ingin mengabdikan diri dan membaktikan diri untuk desa Sedapaingan ke depan itu. Itu dorongan dan terketuk hati dari Bapak sendiri, apakah memang ada pihak-pihak luar yang mendorong Bapak juga? Insya Allah yang namanya merencanakan membentuk suatu organisasi atau lembaga itu tentunya harus ada faktor dorongan, yaitu satu mungkin harus ada dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para alim ulama, terus dan yang terpenting itikad dan niat diri sendiri yang kuat itu. Betul. Jadi walaupun memang ada dorongan dari luar, kitanya nggak siap, mungkin nggak bakalan maju ya Pak ya. Iya betul. Oke, selanjutnya silakan Des. Ini sebentar sebelum ke visi misi, ada yang mau saya tanyakan juga. Berarti kan Bapak di lingkungan pemerintahan desa Sedapaingan lama juga ya? Iya. Apakah itu menjadi salah satu strategi Bapak untuk dekat dengan masyarakat? Mungkin itu hasil dari pengalaman. Jadi kalau di masyarakat itu ada prinsip saya gitu. Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tapi dalam artian saya bukan menyombongkan diri. Jadi masyarakat insya Allah sudah tahu bahwa saya itu udah kerja di pemerintah desa gitu itu.
Lalu supaya lebih jelas visi dan misi Bapak untuk menjadi calon kepala desa Sadapayangan ini apa? Visi misi saya untuk menjadi kepala desa itu bersama membangun desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan keberdayaan desa yang partisipatif menuju desa yang maju, mandiri, dan berbudaya berlandaskan akhlakul karimah. Terus misi saya untuk dijabarkan dalam misi saya yaitu satu, untuk melanjutkan program pemerintahan sebelumnya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Yang dua, mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas dengan pelayanan publik dan memberikan keterbukaan informasi. Yang ketiga, mewujudkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif. Yang keempat, optimalisasi badan usaha milik desa BUMDes untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi desa. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas generasi muda yang berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Keenam, meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati, dan dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Yang kedelapan, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam, potensi desa untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi dengan membangun jaringan usaha berkelanjutan. Yang kesembilan, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui pengembangan kawasan strategis desa perbatasan sebagai kawasan ekonomi tumbuh desa. Yang ke-10, mewujudkan desa Sadapayangan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan sehingga aman, nyaman, dan terhindar dari penyakit menular. Itu yang menjadi visi dan misi saya. Oh iya. Ada pertanyaan dari salah satu visi dan misi Bapak. Mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik itu Pak. Itu hampir semua calon memang ada Pak kata itu. Apakah menurut Bapak itu memang untuk sampai saat ini memang pemerintahan desa itu kurang baik Pak? Bukan kurang baik, tapi baik. Justru kan tugas saya itu kan untuk melanjutkan program pemerintahan khususnya dalam masalah tata kelola pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi di masyarakat gitu. Mungkin ada kekurangan, makanya dalam hal ini saya ingin mencoba untuk meluruskan, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan tersebut gitu. Jadi bukan berarti sekarang itu memang kurang baik ya Pak, tapi memang setiap kita maju ke depannya memang harus lebih baik lagi setelah itu ya. Itulah. Jadi kesempurnaan itu bukanlah di manusia. Iya, betul. Kita itu memang tak ada manusia yang sempurna, tak ada pemerintah yang sempurna. Kita sendiri ada bukti yang paling nyata gitu ya Pak ya. Oke, terus selanjutnya, bentar ya Teh, saya ada satu lagi pertanyaan. Boleh. Itu mengenai kawasan perbatasan desa itu untuk Bapak tadi ingin mengadakan membangun desa yang berpenghasilan. Sedangkan memang kita bisa lihat dari perbatasan timur sampai ke barat itu memang bisa dikatakan masih nol Pak untuk membuat penghasilan desa dari area situ Pak. Itu bagaimana caranya Pak? Jadi tetap mungkin lebih terarah ke pembinaan. Itu yang perlu jadi prioritas adalah pemberdayaan. Bagaimana caranya meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu tujuan kami. Bahkan kami sempat bermimpi kalau lihat kondisi Sadapayangan, kalau dilihat dari letak geografis, Sadapayangan itu kayaknya di Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang tertinggi, sampai 700 meter di atas permukaan laut. Gitu. Jadi gimana caranya
menjadikan Sadapaingan sebagai mercusuar untuk Kabupaten Ciamis ke depan. Bagaimana caranya kita menginjakkan kaki di Taman Rapelesia semenjak dari Sadapaingan, karena Sadapaingan punya potensi daerah perbatasan yang merupakan lipsiknya kabupaten, merupakan ikonnya kabupaten. Nah, gitu. Mengapa kita tidak bisa gitu? Itu tapi dengan syarat mungkin tergantung kepada kita-kitanya masyarakat Desa Sadapaingan. Itu bagaimana pemikiran kita untuk memajukan Desa Sadapaingan. Karena Desa Sadapaingan itu bukan hak kubu, bukan milik kepala desa, tapi milik kita semua untuk pemikiran bersama. Itu gitu. Nah, itu bagaimana caranya, Pak? Dikatakan Sadapaingan itu milik kita bersama, sedangkan pada realitanya ternyata yang memikirkan itu hanya di wilayah skup pemerintahan itu sendiri. Itu saya sangat dimengerti sekali, sangat dimengerti sekali. Mungkin itulah yang menjadi kekurangan kita di pemerintah desa sebelumnya. Gitu. Jadi prinsipnya ke depan prioritas utama adalah pendekatan dulu. Yang pertama ke leading sektor, lembaga-lembaga pemerintah desa yang ada, kita manfaatkan, kita kerjasama, terus ke masyarakat, terus lihat potensi masyarakat mana yang perlu diprioritaskan untuk dijadikan sebagai potensi unggulan Desa Sadapaingan. Itu. Pertanyaan selanjutnya, jika nanti terpilih menjadi kepala desa, program kerja unggulan apa yang akan dikedepankan, baik dalam bidang keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, dan pembangunannya? Skupnya global atau masing-masing? Harus masing-masing. Harus masing-masing, gitu. Harus masing-masing. Pertama dari bidang kepemudaan. Gitu. Alhamdulillah, mungkin saya selama kurang lebih 2 tahun, jadi untuk merintis terhadap generasi muda, yaitu utamanya wadah generasi muda yaitu Karang Taruna. Jadi kalau generasi muda, kalau dilihat dari wadahnya Karang Taruna itu yang dinamakan Karang Taruna itu yang usianya itu 13 sampai 45 tahun. Betul. Berarti dalam hal itu usia yang sangat-sangat produktif untuk dikembangkan. Betul sekali. Nah, makanya kami punya pemikiran, kenapa generasi muda enggak direkrut, enggak disalurkan sesuai potensi bakatnya masing-masing. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Itu merupakan prioritas unggulan saya, terfokus ke generasi muda. Soalnya kalau dilihat dari hasil survei di lapangan, saya ke masyarakat yang dinamakan generasi non produktif, yaitu generasi tua, paling-paling tinggal bapak mah mungsa ukur ngadoakeun, ngarojong. Betul sekali. Kusaha deui lamun lain ku generasi muda. Nah, itu, nah makanya terfokus generasi muda, kita memberikan spirit, semangat untuk membangun Desa Sadapaingan. Itu kunci saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rame na hiji lembur, eta ku ayana rame na siar keagamaan, ku ayana cai. Ku ayana sektor ekonomi anu berjalan. Eta jadi acuan saya untuk ke depan. Gitu. Berarti ramena sarana keagamaan, alhamdulillah dari dulu juga sudah mulai berjalan, yaitu lembaga-lembaga yang keagamaan, di antaranya BKMM, terus Ikatan Remaja Masjid. Kita kembangkan, kita terus kembangkan gitu. Bahkan bila perlu fasilitasi, itu untuk keagamaan. Itu mungkin. Berarti kalau tadi Bapak berbicara difasilitasi, berarti adakah anggaran khususnya? Selagi ada, kenapa tidak? Gitu, selagi ada, kenapa tidak? Karena yang namanya masalah anggaran itu desa itu diatur dan mengatur
diatur oleh aturan dan mengatur sesuai aturan, gitu. Jadi kalau masalah anggaran untuk skala keagamaan, kalau emang fasilitasnya ada di pemerintah, ya kita laksanakan. Kalau tidak ada, kan itu harus kita pikirkan bersama. Gimana caranya? Gitu. Contohnya, saya sendiri gitu punya rencana untuk membangun masjid dengan kekuatan swadaya. Sekarang kan jadi mampu untuk membangun sebuah masjid, gitu. Tapi yang penting kita yakin untuk melaksanakan program tersebut, gitu. Itu. Kalau kita yakin pasti terwujud, Pak. Iya, insya Allah. Terus yang satu lagi pembangunannya? Nah, pembangunannya jadi punya pemikiran gini. Jadi dalam hal pembangunan kita jangan terlalu memikirkan masalah pembangunan identik dengan fisik saja. Yang penting untuk pembangunan suatu desa itu harus pembangunan kesadaran. Yaitu pembangunan kesadaran itu dalam hal ini yaitu pembangunan kepedulian, pembangunan kesadaran kepedulian kemasyarakatan, termasuk masalah kesadaran sosial. Apakah itu artinya pembangunan manusia? Pembangunan manusia itu selain fisik. Kalau fisik kan udah ada aturan gitu. Oke. Saya gali sedikit Pak dari pengembangan kepemudaan. Jika seperti ini bisa dilihat Pak, sekarang itu kan memang Karang Taruna Sedapaingan itu sedang aktif, hanya terhenti di masa demokrasi ini Pak, terhenti. Nah, itu kan bisa kita lihat Pak, bahkan dari kepemudaan itu khususnya di bidang olahraga, kini sekarang sudah mulai muncul, Sedapaingan itu sudah mulai diperhitungkan Pak, dalam bidang bola voli. Itu kan mereka itu dilatih sampai bisa seperti itu. Hanya saja Pak, biasanya yang jadi kendala itu setelah mereka bagus volinya sudah berkembang karena memang kebutuhan ekonomi Pak. Karena memang tidak terpenuhi dari olahraga itu, misalnya ada panggilan kerja malah berangkat ditinggalkan. Untuk mengatasi hal itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi pendapat saya begini, saya pernah melihat di perkembangan keolahragaan di Desa Sedapaingan dengan yang dikatakan mayoritas itu adalah olahraga yang bermasyarakat. Di antaranya cuma ada dua, yaitu sepak bola dan bola voli. Nah, melihat dari perkembangan yang ada di desa kita, kelihatannya yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi potensi unggulan bidang olahraga hanyalah voli. Karena mungkin dilihat dari beban biaya, itu biayanya agak mendingan murah. Itu yang terus harus kita bina bersama sebagai potensi unggulan desa, gitu. Itu. Terus masalah yang tadi dikatakan, jadi kalau sudah bisa, jadi tidak tuntas gitu ya, tidak selamanya, entah awet lah gitu, entah awet. Saya mengetahui itu karena faktor ekonomi mungkin terjadi gitu. Jadi gimana caranya untuk mengganti supaya orang tersebut yang punya keahlian itu, kenapa bisa enggak kita membuat usaha di sini? Gitu. Jangan terpikirkan bahwa urban itu bagus. Gitu ya. Gitu. Kenapa? Bisa enggak di Sedapaingan sendiri bisa memanfaatkan potensi yang ada, masalah perekonomian tapi bisa menghasilkan. Itu yang kami harapkan itu. Jadi mungkin sektor UMKM itu ya berhubungan dengan UMKM. Berarti harus ada penekanan ke UMKM. Itu prioritas ini. Itu diantaranya. Diantaranya ini sebagai prioritas. Itu Pak, itu adalah salah satu contoh. Ini ada di Beletrak, sebelah kering atau apa itu? Itu memang murni UMKM di Sedapaingan. Murni. Ini merupakan salah satu mungkin penunjang untuk pengisi yang dinamakan desa wisata tadi. Mungkin pasti ke sana larinya. Itu salah satunya penunjang di sini. Gitu. Jadi kita cari, kita berdayakan dulu potensi yang ada di Sedapaingan, kita kembangkan, kita bina kelompok-kelompok pengrajin, kelompok kelompok
industri rumahan gitu untuk industry, home industry untuk mengelola di kita sendiri gitu untuk dijadikan potensi unggulan Sadapaingan seandainya nanti terciptanya desa Sadapaingan sebagai desa wisata itu. Yaitu bahkan kalau dari Sadapaingan bisa muncul, bisa jadi desa wisata, itu memang sektor-sektor ekonominya, apalagi ekonomi kreatifnya itu pasti akan terkait Pak, saling berkaitan. Nah ini bahkan bisa dilihat Pak, ada kopi Sadapaingan lagi Pak, ini memang asli kopi dari Sadapaingan. Ada lagi seperti ini, madu, memang dari kelompok tani dari Karangsumian. Nah, dan saya yakin Pak, ini hanya memang sampel-sampel kecil aja, masih banyak ternyata UMKM di kita yang memang belum tersentuh Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, dalam rangka menyentuh UMKM Pak, itu menurut Bapak lebih baik mendorong dalam segi permodalan atau istilahnya pengembangan dari produksi itu sendiri Pak? Biasanya modal dulu. Modal dulu? Iya, biasanya modal dulu gitu. Yang menjadi alasan adalah modal gitu. Ya, betul. Nah, langkah pertama mungkin pembinaan masalah karakternya gitu ya. Untuk karakter bisnisnya. Terus yang perlu kita bina adalah pembinaan mental keahlian dalam hal itu. Nah, yaitu nanti kerjasama dengan dinas terkait, dinas terkait gitu. Jatuhnya dinas pariwisata atau dinas perdagangan gitu. Nah, terus cara memberikan itunya informasi sebagai wadah promosinya. Kan kita akan merencanakan desa digital. Nah, desa digital yaitu diantaranya SID, sumber informasi desa. Kenapa yang kami bina itu adalah para kaula muda, itu sengaja untuk pengkaderan ke masa depan itu. Selain itu akan memanfaatkan wadah yang lain seperti BUMDes gitu, BUMDes, terus pengembangan BUMDes bisa modalnya untuk ke arah sana. Terus nantinya bisa masyarakat bisa memasarkan dengan sendiri melalui Facebook, gitu, online gitu. Bahwa nih di kita ada makanan ringan buatan kita sebarkan, kan jadi rame. Gitu. Apalagi kalau kemasannya glowing apalagi kalau kemasannya seperti ini, gitu. Itu mudah-mudahan lah, insya Allah seperti hal ini. Ya memang Pak, bahkan saya sendiri suka berhubungan dengan Pak Haji Andang, Pak Dinas Ekonomi Kreatif. Beliau itu memang selalu melakukan penekanan Pak. Ayo, Sadapaingan harus lebih maju karena memang Sadapaingan itu desa perbatasan. Itu mukanya Kabupaten Ciamis harus lebih maju. Ya mungkin kalau kita balik lagi ke desanya dulu. Iya. Oke. Tergantung lidarnya. Iya, betul Pak. Langkah apa yang akan ditempuh agar pembangunan desa Sadapaingan ini merata? Langkah saya, seandainya nanti saya ditakdirkan menjadi kepala desa Sadapaingan, langkah yang menjadi kekuatan saya adalah musyawarah dulu, musyawarah mufakat, terus menerapkan ajas keadilan dan pemerataan. Ajas keadilan itu dalam artian pembangunan itu harus merata, gitu. Karena melihat situasi dan kondisi, dan termasuk pagu yang diberikan harusnya kemana arahnya, karena kan ke sana, gitu. Soalnya kan di pemerintah aturan seperti undang-undang mengatur itu kan secara global. Nah, tetap yang perlu bijak-bijak itu melihat dari kultur budaya dan adat lokal yang ada. Itu memang sudah aturan, gitu. Tidak bisa di Sadapaingan membuatan tempatan perahu, kan tidak mungkin. Nah, kan berarti harus penyesuaian dengan kondisi wilayah itu. Terus masalah pemerataan pembangunan, jadi itu sudah selayaknya yang namanya bantuan, yang namanya program pemerintah mesti dirasakan oleh semua orang, semua lini, semua kalangan. Dalam hal ini cuman yang mungkin itu gimana kita menerapkannya sesuai dengan kondisi wilayahnya. Itu
Cuman bisa saja misalkan di Karangsumiar bisa membangun jalan, terus di blok Sukasirna karena tidak punya jalan, ganti yang lain yang bisa merasakan. Yang penting hitung-hitungan di akhir, akumulasi perhitungan agak kesamaan. Bentuk anggaran ke anu segitu, ke sana segitu. Tidak terlalu timpang gitu Pak ya. Enggak terlalu timpang gitu. Jadi semuanya harus merasakan gitu. Makanya dalam penjabaran misi saya atau pembangunan berbasis lingkungan. Karena apa? Dari dulu yang diutamakan itu yang prioritas besar-besar. Sedangkan yang kecil-kecil seperti gang gitu kan baru merasakan semua. Nah gitu. Itulah. Ya, jadi sebagian masyarakat nggak rasa di anak terek. Nah gitu. Jangan ada bahasa kan orang sadapaingan. Nah gitu. Gitu ya. Selanjutnya kan semua orang juga tahu bahwa di Desa Sadapaingan ini potensi sumber daya alamnya juga besar sekali ya, berupa pertanian atau perkebunan. Seandainya Bapak terpilih menjadi kepala desa, strategi apa yang akan diterapkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam? Iya, terima kasih. Yang mungkin yang pertama yang kami bina adalah wadahnya dulu. Di Sadapaingan kan punya wadah itu kelompok tani gitu. Kenapa kelompok tani enggak berjalan? Itu akibat dari kurang pembinaan. Jadi memicunya itu karena kalau usulan masalah ada anggaran baru berjalan. Tapi yang sudah berjalan sudah dapat anggaran tidak melaksanakan gimana kewajibannya ke bawahan gitu. Makanya yang prioritas mungkin adalah masalah pembinaan kelompok dulu gitu. Untuk memanfaatkan hutan atau kebun atau pertanian gitu, utamanya dalam masalah pola tanam gitu, pemanfaatan pola tanam dan pemanfaatan lahan gitu. Itu kalau saya bandingkan Pak antara pembangunan manusia dengan pembangunan sumber daya alam, menurut Bapak mana terlebih dahulu yang harus diutamakan? Sumber daya manusia dulu. Kalau alamnya sudah tetap ada. Gitu ya, sumber daya manusia itu yang suka berpindah-pindah itu gitu. Tapi saya kira Pak membangun sumber daya manusia itu lebih sulit daripada sumber daya alam. Iya. Apakah Bapak setuju? Setuju. Tapi Bapak mau tetap melaksanakan? Mau melaksanakan sebagai kewajiban. Bagaimana caranya Pak? Itulah memupuk kesadaran dulu, pembangunan kesadaran kepedulian ke Desa Sadapaingan. Itu yang utama. Jelas kalau kitanya dekat dengan masyarakat, gitu, yakin kita memberikan pemahaman bahwa Sadapaingan itu punya kita, itu kita kembangkan, hilangkan egoisme pribadi, kita kembalikan, kita satukan prinsip untuk egoisme Sadapaingan ke depan, itu mudah-mudahan itu kecapean itu, gitu ya. Tapi gini Pak, seandainya itu kan jika Bapak terpilih. Suka ada timpang Pak dari masyarakat, dalam arti timpang itu seperti ini Pak. Aduh, nyamperkeun ku teh era Nah hal itu saja Pak suka memang banyak lah yang terjadi kayak gitu. Bahkan mau masuk balai desa itu kan milik masyarakat Pak ya. Itu sampai malu-malu gitu Pak. Nah itu bagaimana pendekatan Bapak terhadap masyarakat? Justru yang terpikirkan begini ya. Kenapa di Sadapaingan masyarakat kok dikasih sumbangan, dikasih bantuan, dikasih, kok masuk ke desa saja, ya masuk ke desa saja sampai merengut. Betul Pak. Merengut. Ada apa? Itu kan berarti kurang perekrutan. Betul. Gitu, kurang ngeyapkeun gitu. Jadi prinsip saya gini, yang namanya jabatan itu hanyalah di lembaga di desa. Di lembur Pak Sepi. gitu. Karena itu Pak, itu soalnya kenapa saya bilang seperti itu, karena itu pengalaman saya waktu saya dulu belum aktif di Karang Taruna Pak. Mau masuk balai desa aja malu Pak. Gimana gitu saya itu seperti itu. Gitu lah ya. Makanya mungkin dengan situlah hasil evaluasi diri, evaluasi di masyarakat, evaluasi potensi, akhirnya terkembanglah gagasan saya gitu untuk terketuk menjadi seandainya nanti jadi kepala desa gitu, ingin mengabdikan diri untuk
Sadapaingan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan Iya. warga masyarakat Sadapaingan. Itu gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, jika sumber daya alam sudah dimaksimalkan, setuju nggak sih kalau Desa Sadapaingan menjadi desa wisata? Lalu jika Bapak setuju, bentuk promosinya seperti apa? Sangat setuju. Ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Sadapaingan itu mempunyai potensi besar sebagai wilayah perbatasan, gitu. Dan terus lihat dari kondisi wilayah mungkin tertinggi di Kabupaten Ciamis, kenapa tidak Sadapaingan sebagai mercusuar untuk Kabupaten Ciamis? Nah itu makanya saya sangat setuju, gitu. Ya caranya mungkin penyediaan fasilitas mungkin yang pertama, langkah pertama, terus membuatkan promosi melalui internet. Itu bila perlu membuat duta wisata Sadapaingan sebagai gitu. Iya, sebagai duta wisata, sebagai penyebar luasan gitu. Nah itu mungkin itu. Jadi memang untuk penyebaran informasi kan untuk saat ini Pak memang lewat media-media seperti Facebook, Instagram, media sosial seperti itu Pak ya. Itu memang sangat efektif. Cuman untuk sampai saat ini kan desa belum punya Pak ya. Nah, belum punya. Rencanakan ke depan. Direncanakan harus Anggarkan ke depan. Gitu. Anggarkan. Gitu. Anggarkan. Selagi pagunya ada, kenapa tidak bisa gitu. Terus kemauan kitanya dulu, kitanya untuk pengelolanya itu. Kalau kita mampu, oke, kita dorong gitu. Tapi pasti gini loh Pak, dalam hal-hal apalagi kalau yang bersangkutan dengan anggaran Pak, itu kan yang mengelola media-media sosial itu untuk penyebaran informasi itu sudah pastilah para generasi milenial ya Pak ya. Itu kadang-kadang suka ada istilahnya kontroversi dengan yang lebih senior Pak, pro kontra. Jika andai ada pro kontra di situ, apakah Bapak akan tetap memaksakan supaya memang penyebaran informasi itu tetap terlaksanakan? Kalau tujuannya pembangunan, kita laksanakan terus. Kenapa tidak? Ya kenapa tidak? gitu. Terhenti pertanyaan. Kenapa tidak? Kalau tujuan untuk membangun dan lagi dalam keadaan positif, kenapa kita nggak bisa mendorong gitu? Sayanglah Sadapaingan itu, Sadapaingan gitu. Selanjutnya kalau tadi berbicara sumber daya alam, sekarang berbicara dengan sumber daya manusianya nih Pak. Bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam bidang olahraga, kesenian ataupun kreasi lainnya. Sedangkan sekarang yang sedang munculnya dalam bidang olahraga. Jadi gini, tetap kembali kepada kinerja seorang leader gitu. Dalam bagaimana cara perekrutan itu. Jelas-jelas di kita itu potensinya sudah ada. Kenapa enggak dimanfaatkan? Tinggal kita mengarahkan, membina itu. Tinggal mengarahkan, membina dan menganggarkan anggaran bila perlu gitu. Karena sekarang kan terfokus ke pemulihan ekonomi. Itulah yang perlu kita garis bawahi, bahwa sebagai prioritas itu kita harus menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada gitu. Kalau di kitanya ada potensi yang ada, kenapa enggak kita laksanakan gitu. Jadi jangan takut misalkan kita akan membuatkan masalah di bidang perikanan. Yang suka ramai-ramainya sekarang kan ada bahasa masyarakat yang senior itu takut hilang. Jangan takut hilang, terus kita bina. Kalau merasa takut bau kapan? Gitu, justru kita perbaiki gitu. Lalu mengenai kesadaran masyarakat juga nih Pak. Sampah juga kan masyarakat Desa Sadapaingan mungkin masih banyak yang membuang sampah kalau di rumahnya sudah bersih, cuman mungkin dibuangnya ke sungai. Jadi kan menumpuk gitu Pak. Malam-malam Pak pergi ke jembatan. Iya, seperti itu. Nah, strategi Bapak untuk mengolah sampah itu bagaimana? Itu adalah dilema dari dulu. Gitu. Itu adalah dilema dari dulu gitu. Sampai sekarang bukan enggak diperhatikan
nggak dilaksanakan, cuman belum keseluruhannya menyadari akan kebersihan lingkungan itu, utamanya dalam hal pemanfaatan sampah. Saya juga udah mencoba yaitu melalui KWT gitu. Terus yang sekarang ada di Bojongsari itu sudah berjalan, yang lain sudah berjalan gitu. Cuman belum menyeluruh. Nanti ke depan kita kompaklah bareng-bareng. Kita kompak bareng-bareng. Bila perlu menyediakan tempat sampah di pinggir jalan semua. Terus di perumahan-perumahan menyediakan tempat sampah. Terus cara pemolahannya, pemilahannya bagaimana? Kita kerjasama dengan tukang sampah gitu. Jadi itu. mana sampah yang bisa dimanfaatkan tinggi, ya, Pak, ya? Kan ada sampah organik, ada sampah non organik gitu yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke, selanjutnya bagaimana agar BUMDes berkembang dan bagaimana memajukan UMKM yang ada di Desa Sadapaingan sehingga daya beli masyarakat terhadap warung lokal itu tinggi. Terima kasih, itu masalah BUMDes ya. Masalah BUMDes mungkin dari dulu kan sebagai kewajiban pemerintah, khususnya dari DD anggaran dana desa, yang perlu diperhatikan adalah mungkin melihat dari sumber daya. Jadi kebiasaan bisnis di kita, kemampuan berbisnis di kita itu masih kurang, mungkin di situ untuk mengelola manajemen masalah BUMDes. Jadi punya pemikiran bahwa ini bantuan, dikiranya hibah. Itu yang jelas-jelas itu kan perlu dikembangkan. Tak sesuai dengan aturan yang sekarang bahwa prioritas adalah untuk pemilihan ekonomi, yaitu nyambung terhadap yang tadi UMKM berjalan, kerjasama dengan BUMDes, itu yang kita picu ke depan. Salah satunya mungkin untuk menutupi permasalahan yang terjadi saat ini gitu. Tinggal memikirkan pengurus BUMDes itu yang bagaimana gitu. Terus kemauannya sampai di mana gitu. Kemampuan untuk berbisnis, kemampuan untuk peduli ke Sadapaingan. Kalau lihat kan penghasilan kan sedikit, tapi kalau kepedulian tinggi untuk kita semua, kenapa tidak gitu itu. Jadi hal yang paling sulit Pak, kalau yang saya amati ya untuk mengolah BUMDes itu mereka kan berhubungan dengan modal yang sifatnya bukan milik pribadi Pak. Ada resiko-resiko, sedangkan pada melakukan usaha itu ada resiko Pak, resiko kerugian. Itu kan pasti ada kalau kata bahasa Sunda itu kararagok, ekspekulasi kagok. Modal tanggung, sieun rugi. Bagaimana Pak melakukan penekanan agar memang sifat seorang BUMDes yang mempunyai pemikiran wirausaha itu memang bisa tereksekusi Pak? Jadi kita hindari hal-hal pinjaman dari luar dulu, manfaatkan potensi yang ada di Sadapaingan. Terus dalam pelaksanaan BUMDes itu kan sebagai pemberi dana dari desa, itu sebenarnya jangan disamakan dengan yang lain, harus di bawah yang lain, maksudnya gitu. Maksudnya di bawah yang lain itu seperti apa ya? Ya seperti masalahnya dalam penjualan hasil BUMDes. Yang diharapkan itu kita menjual hasil itu jangan disamakan dengan harga di pasaran. Gitu. Di BUMDes itu harus di bawah lebih murah gitu. Nah, tujuannya kan untuk semua kesejahteraan semua gitu. Itu aturannya kan harus begitu. Cuman di kita kan pemahamannya gitu. Biasanya pemahaman masalah BUMDes yang jelas-jelas itu belum siap untuk mengelola, yang saya rasakan begitu, belum siap untuk mengelolanya. Makanya kita cari bibit-bibit kader-kader untuk pengelola BUMDes sesuai dengan keahlian di bidangnya gitu. Karena memang di BUMDes itu tidak hanya terpaku terhadap siapa ketua BUMDes, sekretaris bendaharanya, tapi harus semua anggota kompak ya Pak? Iya, kita pikirkan bersama gitu.
Selanjutnya adalah question of life nih Pak. Ini jawabannya nggak ada yang salah dan yang benar. Cuma pilih aja salah satu jawabannya. Yang pertanyaan pertama, sehat tidak punya apa-apa atau punya segalanya tapi sakit? Pilih Pak yang mana? Sehat tidak punya apa-apa. Iya. Yang kedua, menyumbang atau disumbang? Menyumbang. Banyak bantuan atau COVID hilang? Kopi hilang. Jajan di Alfamart atau jajan di warung tetangga? Warung terdekat, tetangga. UMKM maju atau BUMDes yang maju? UMKM dan BUMDes yang maju. Pilih satu. Pilih satu aja. UMKM dulu yang maju. UMKM dulu. Gitu. Produk lokal atau produk bermerek? Produk lokal. Pemuda atau sesepuh? Pemuda. Olahraga atau rebahan? Olahraga. Sepak bola atau bola voli? Bola voli. Kesenian lokal atau kesenian modern? Lokal. Pembangunan yang maju atau pertanian yang maju? Pertanian yang maju. Desa biasa atau desa wisata? Desa wisata. Desa agamis atau desa wisata? Agamis. Pemimpin yang jujur atau pemimpin yang soleh? Yang jujur. Kepala desa atau kepala keluarga? Kepala desa. Rakyat atau keluarga? Rakyat. Ibu atau istri? Ibu. Berwirausaha atau berpolitik? Wirausaha. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Yang selanjutnya, janji atau realisasi? Realisasi. Realisasi. Ada pertanyaan Pak dari saya secara khusus nih, Pak. Ya. Andai Bapak tidak terpilih, ya kan harapan terpilih. Iya. Nah ini cuman andai Bapak tidak terpilih, Iya. Bapak akan menjadi oposisi pemerintahan, Tidak ada pemikiran ke sana. akan tetap menolak. Iya. Karena dalam jiwa saya gitu. Sudah dikatakan saya itu mau memanfaatkan sisa umur saya untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat. Itu. Pertama memanfaatkan sisa umur, memanfaatkan pengalaman itu demi kebaikan. Kalau pengen begitu-begitu aja, udah aja diam di sekdes. Kan sama aja. Gitu. Kan kita punya pemikiran untuk maju. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Menang kontroversi atau kalah terhormat? Kalah terhormat. Luar biasa sekali. Selanjutnya, Bapak boleh menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat dalam Pilkades nanti. Demokrasi adalah merupakan jembatan bagi berlangsungnya Pilkades Desa Sadapaingan. Pasti akan terjadi perbedaan, paham, pandangan, bahkan pilihan. Namun hal itu janganlah jadi permasalahan. Apalagi jadi jurang pemisah antara keluarga dan warga. Tetap dulur jadi dulur, bahkan batur sing jadi dulur. Amin. Itu. Luar biasa sekali. Oke, para pendengar, para pembaca, ataupun para penglihat, harusnya para penonton. Itulah dia memang wawancara saya dengan salah satu calon kepala desa Sadapaingan. Apapun yang beliau sampaikan, itulah tujuan beliau memang untuk menjadi Sadapaingan lebih baik lagi. Silahkan Anda untuk menelaah di tiap-tiap wawancara saya dengan calon. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya masyarakat Sadapaingan. Amin. Bersama saya Henry dan rekan saya Destiani, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Siap.